Oke teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Hari ini terkait dengan listrik statis. Saya kira teman-teman sudah memahami apa itu listrik ya. Listrik apa listrik? Ya, listrik dan listrik statis. Mungkin orang itu memahami listrik adalah tegangan, listrik adalah apa, aliran arus kayak gitu. Listrik adalah cahaya mungkin ya, karena yang dilihat lampu kayak gitu. Nah, sebenarnya tegangan arus ini adalah besaran-besaran listrik. Ya, kalau kita bicara listrik tentunya dimulai dari muatan. Nah, kayak gitu ya. Sebelum ada listrik dinamis, nanti pada materi selanjutnya kita pelajari dulu tentang dasar-dasar listrik terkait dengan listrik statis atau listrik yang memang belum ada aliran ya. Kalau dinamis kan sudah ada aliran gitu. Nanti akan kita bahas apa sih yang menyebabkan aliran listrik gitu. Atau dalam hal ini adalah aliran muatan. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang listrik statis dan hukum-hukum tentang muatan tentunya ya, karena listrik statis identik dengan muatan. Oke teman-teman, kita lanjut ya, seperti itu gambarannya. Sebenarnya ilmu pengetahuan tentang elektromagnetik itu berkembang teman-teman, dimana misalkan pada pertama kali itu listrik dan magnet itu ditemukan, nah itu ya, teman-teman juga sudah banyak ya, batu ambar digosok-gosokkan kemudian menarik jerami orang dulu, tapi orang kita sekarang mungkin waktu SD atau lainnya yang mungkin yang pernah kita gosok-gosokkan adalah penggaris, kemudian penggaris itu mampu menarik kertas-kertas dan kertas-kertas kecil yang kita gunakan gitu ya. Nah, waktu kecil mungkin waktu SD ketika kita belum tahu ya itu kayak magic gitu ya. Nah, sebenarnya itu ditarik oleh muatan listrik. Kemudian Oersted bisa membuktikan adanya arus listrik pada pergerakan kompas. Jadi ya, kompas itu juga dipengaruhi oleh muatan, itu pergerakannya. Dan utara selatan. Kemudian Faraday ada generator. Mungkin waktu generator sudah dicontohkan waktu itu ya. Berarti ada muatan ini lilitan ya. Nah, kemudian ini ada batang magnet misalkan utara selatan. Kemudian ini digerakkan keluar masuk ke sini, kemudian ini bisa menimbulkan tegangan DC ya. Tegangan AC. Nah, kayak gitu. Simbolnya kayak gini. Itu generator. Nah, kemudian ada Maxwell, di mana di sana ada persamaan Maxwell, kemudian ada 4 ya, persamaan Maxwell, di mana salah satunya adalah bahwa cahaya itu sebagai gelombang dan juga cahaya sebagai sebuah partikel, kayak gitu. Nah, kemudian Henry Hertz dia menemukan gelombang radio. Nah, ini tokoh-tokoh yang berjasa pada bidang elektromagnetik dan tentunya ilmu pengetahuan berkembang hingga sekarang. Tadi sudah kita katakan bahwa listrik itu pada dasarnya diawali dari muatan. Nah, berdasarkan observasi atau pengamatan, kita bisa melihat bahwa penggaris listrik yang digosokkan pada kain atau rambut akan menarik potongan kertas kecil. Nah, gitu. Kemudian kaca yang digosokkan sutra akan menarik penggaris yang digosokkan pada rambut. Gitu. Dan batang kaca yang digosokkan pada sutra akan menolak dengan batang kaca lain yang digosokkan pada sutra. Ini pengamatan yang sudah dilakukan, walaupun mungkin kita secara eksperimen pernah melakukan itu yang bagian pertama, walaupun mungkin tidak menutup dengan teman-teman yang lain pernah melakukan dua hal yang lain. Nah, dari pengamatan ini tentunya kita tahu bahwa
Karena ada tarik menarik dan tolak menolak tadi, tentunya dalam sebuah muatan itu bisa dikatakan sebagai muatan positif. Nah, itu ya, ada muatan positif, kemudian juga ada muatan negatif. Nah, kayak gitu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa muatan yang sejenis. Nah, kalau sejenis itu ya tolak menolak kodratnya ya. Dan yang muatan yang tak sejenis maka tarik menarik. Nah, misalkan positif, kalau negatif ya tarik menarik. Nah, kalau negatif sama negatif tolak menolak, garisnya ke sana ya. Kayak gini. Nah, itu sifat-sifat muatan listrik. Kemudian selain itu dari kondisi tadi kita juga bisa mengklasifikasikan material. Bahwa material itu ada insulator, konduktor, kemudian semikonduktor. Mungkin materi semikonduktor atau yang lainnya bisa kita pelajari lebih lanjut. Nah, di materi selanjutnya ya. Secara umum material itu bisa diklasifikasikan kemampuannya untuk menghantarkan listrik tadi. Nah, kemampuan menghantarkan listrik ini nanti dipengaruhi oleh sifat. Sebenarnya nanti kalau dipelajari lebih lanjut yang mempengaruhi ini adalah elektron valensinya. Nah, kayak gitu. Atau nanti ada dikaitkan lagi berarti ada energi gapnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, pada kondisi ini secara umum material sudah kita pahami ada konduktor, bahwa material ini mudah mengantarkan listriknya. Misalkan biasanya ada tembaga, emas, perak, dan sebagainya ya. Dan ada insulator atau yang sukar mengantarkan listrik. Biasanya adalah kaca, karet, gitu. Dan ada semikonduktor, di mana di sana ini adalah ya sifatnya di antara konduktor dan insulator atau tengah-tengah ya. Tapi bahan semikonduktor inilah yang kemudian banyak digunakan untuk material di bidang komputer ya. Karena sifatnya yang mampu bersifat isolator kadang dan bisa ditingkatkan performanya dengan banyak perlakuan. Nanti akan kita bahas ya. Ini biasanya banyak digunakan atau dimanfaatkan sebagai komponen elektronik mulai dari dioda, transistor, resistor, dan sebagainya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah formulasi magnetik hukum Coulomb. Jadi hubungan yang mengatur antara ini ya, gaya tarik menarik atau tolak menolak pada sebuah muatan itu dinamakan sebagai hukum Coulomb. Ya mungkin dalam materi pembelajaran kita hanya melihat muatan itu pada garis ada 2 atau mungkin ada 3 pada garis lurus atau mungkin juga pada bidang segitiga misalnya kayak gitu. Ini ada muatan-muatan. Tapi pada prakteknya, realnya ya muatan itu akan tersebar ya. Banyak sekali masanya, muatannya lurus hanya 3 kan nggak mungkin. Atau bentuknya segitiga kan nggak mungkin. Ini hanya mempermudah kita dalam mempelajarinya. Nah kayak gitu. Nanti juga muatan ini berlaku superposisi atau saling berpengaruh. Nah, gitu. Nah pada kasus ini misalkan baru 2, berarti ya dia sama atau beda. Kalau sama seperti ini, tarik menarik, ya besarnya berbanding lurus ya, berbanding lurus. Besarnya gaya kolom ini berarti berbanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah kayak gitu. Kalau sama tarik menarik, kalau beda tolak menolak. Gitu ya teman-teman ya. Itu sifat-sifat karakteristiknya. Nah, kalau 3 bagaimana? Misalkan kalau 3 nanti ya tergantung. Kalau 3-nya seperti ini di garis lurus ya ini muatannya apa? Misalkan ini positif, ini negatif, ini positif. Muatan yang terjadi pada misalkan ini Q1, Q2, Q3 ya ini ke sana. Ini ke sana dan ini ke sana. Jadi pada ketiga ini ditarik oleh Q1 dan pada Q2 ini ditarik oleh Q1 dan Q3. Nah, berarti nanti hasil akhirnya gaya totalnya yang
terjadi pada Q2 ya dipengaruhi oleh besarnya Q1 dan Q3 dan jarak masing-masing ya, sehingga nanti dimasukkan ke dalam formula yang atas ini. Dan masing-masing dicari, kemudian dicari resultannya. Nah, selain itu juga ada konstanta ya. Nah, konstanta ini besarnya ini, 9 kali 10 pangkat 9. Walaupun mungkin ada yang menulis 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Untuk menghitung hukum kolom, biasanya bisa dikatakan bahwa tandanya diabaikan, nah, gitu, untuk menghitung besarnya. Tapi sebenarnya tanda ini digunakan untuk menentukan arah gayanya. Nah, gitu ya. Apakah dia tarik-menarik, tolak-menolak, dan lain sebagainya. Akan gaya nanti ke kanan atau kalau seperti ini kan, kalau 3 seperti ini kan berpengaruh ya nanti ya. Kalau positif berarti dia ke kanan, kalau negatif berarti dia ke kiri. Nah, kayak gitu. Nah, termasuk kalau yang seperti ini ya nanti kalau yang bentuknya segitiga nanti diselesaikan dengan cara-cara seperti penjelasan vektor gitu ya teman-teman ya. Nah, ini gaya kolom tadi yang sudah saya katakan berapa. Muatan kolom itu sebanding dengan muatannya, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Arah pada garis hubung berarti biasanya arah gaya pada garis hubung antar kedua muatan. Maksudnya ini. Biasanya untuk memudahkan dikasih panah kayak gitu sebagai menunjukkan arah gayanya. Kekuatan sejenis tolak menolak ya, kemudian tak sejenis tarik menarik. Gaya pada kedua benda sama besar tapi berlawanan arah. Nah, ini kalau muatannya besarnya sama tapi muatannya berbeda. Nah, maka gayanya sama tapi berlawanan arah. Nah, kayak gitu. Misalkan ini adalah F12 berarti F gaya pada 1 disebabkan oleh muatan pada Q2. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau F21 berarti muatan gaya pada Q2 disebabkan oleh Q1 yang tentunya dipengaruhi oleh persamaan tadi. F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, karena ini baru sebanding, maka diberi konstanta. Ya, ini besarnya konstanta hukum kolom tadi. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini contoh, misalkan ada sebuah kasus, dua buah muatan Q1 dan Q2 besarnya sekian terpisah secara sentimeter, maka hitunglah gaya tarik. Maka untuk menghitung gaya tarik ya kita misalkan ilustrasikan. Ini ada muatan positif, ini negatif, berarti gaya tariknya seperti ini. Q1, Q2 ya. Nah, seperti ini maka kita bisa mengatakan saja F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, perlu dipahami bahwa ini sentimeter karena K ini dalam tadi ya meter, maka ini perlu dibawa ke meter, maka menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Sentimeter ke meter berarti 10 pangkat min 2. Nah, karena kondisi seperti itu maka di sini menjadi tadi 9, kita pakai 9 kali 10 pangkat 9. Enggak cukup Pak, bawah aja ya. 9 kali 10 pangkat 9 kali ini 1 kali 10 pangkat min 6 kali min 2 atau 2 lah. Ini. Karena ini hanya tarik menarik pasti arahnya sana, kita sudah ditanyakan jadi mungkin bisa diabaikan. Tapi kondisi tertentu nggak bisa diabaikan ya kalau harus menunjukkan arah. 2 kali 10 pangkat min 6 kayak gitu. Per ini 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, itu. Nah, karena ini dikuadratkan maka ini adalah 9 kali
10 pangkat min 4. Nah, kita bisa lihat bahwa ini 9 tadi ya, maka ini bisa dicorek. Habis ya, berarti tinggal 2. Maka di sini bisa kita tulis menjadi 2 kali 10 pangkat ini. Min-minnya ini kan berarti 9, min 6, min 6. Karena ini negatif ke atas, maka jadi plus 4. Nah, gitu ya teman-teman ya. Maka setelah itu ini dijumlahkan, 9 tambah 4 itu 13, 6 tambah 6 itu 12, maka ini menjadi 2 kali 10 pangkat 1 Newton. Ada bisa ditulis juga menjadi 20 Newton. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Cara pengerjaannya. Kalau itu hanya 2 muatan. Nah, kayak gitu. Oke, saya kira jelas ya untuk 2 muatan. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa dalam Newton itu berlaku hukum superposisi, di mana akan berlaku hasil penjumlahan dari masing-masing gaya yang bekerja pada benda, kemudian disesuaikan dengan arah vektornya. Nah, maka kayak gini, arah nggak bisa misalkan tadi ini ada garis lurus, ini ada 3 muatan. Ketika ini Q1, ini Q2, ini Q3, ketika ditanya berapa sih gaya kolom pada Q2 akibat Q1 sama Q3, ya ini digambarkan. Misalkan ini positif semua. Nah, ini sama ini kan tolak menolak, berarti arahnya ke sana. Ini sama ini juga tolak menolak, arahnya ke sana. Nah, kayak gini. Ini berarti F23, ini F21. Nah, antara F21 dan F23 ini besar mana? Kalau besar F21 maka arahnya ke sana. Kalau besar F23 maka arahnya ke sana. Maka arah di sini juga menjadi penting karena representasi dari vektor. Ada besar, ada muatan. Maka prinsipnya adalah tadi superposisi. Nah, nanti ketika pada suatu kondisi yang real, pada sebuah kayak gini ya, misalkan ini ada sebuah bidang. Bidang ini kan muatannya akan sangat banyak sekali. Nah, kayak gitu. Nanti bisa ada game berdasarkan ini ya. Nanti di pad itu silahkan teman-teman coba yang tentang muatan kayak gitu. Sehingga ketika ada benda ini akibat yang lain, ini kan akhirnya banyak sekali. Nah, bagaimana? Misalkan ini tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, kayak gitu. Jadi sangat kompleks sekali ya pembahasannya. Ketika memang banyak muatan pada sebuah bidang. Tapi prinsip dasarnya adalah prinsip superposisi di mana hasil akhir muatan itu adalah penjumlahan dari masing-masing gaya yang berpengaruh pada muatan tersebut. Nah, misalkan ini 3 buah muatan terletak pada sumbu Q1, Q2, Q3 yang berjarak ini ya nanti cara mengerjakannya teman-teman ini harus dibuat ilustrasi dulu. Nah, kayak gitu. Misalkan pada sumbu X, nah berarti ini bisa dikatakan sebagai sumbu X. Muatan Q1 8 mikrokulom. Terletak pada titik asal. Nah, katakanlah ini titik asal. Berarti ini Q1. Muatannya apa? 8 mikrokulom. Kemudian Q2 terletak pada 20 cm. Nah, ini Q2. Ini jaraknya 20 cm. Kemudian ketiga jaraknya 60 cm. Sebelah kanan titik asal. Berarti 60 cm-nya dari titik asal. Nah, kayak gini. Berarti ini Q3. Berarti jaraknya dari sini 60 cm. Nah, gitu ya. Besarnya 18 mikrokulom. Besarnya 18. Kemudian saya tentukan gaya yang bekerja pada Q0. Nah, Q0 berarti ini, sorry, ini bukan Q3 tapi Q0. Nah, gaya yang bekerja pada sini tentunya dipengaruhi oleh ini negatif, ini positif, ini Q3 positif. Nah, akibat Q2 dia berarti F02. Kemudian akibat Q1 ke sana karena positif-positif tolak menolak berarti F
F01. Nah, dari situ kemudian F01 dicari dengan hukum kolom, F12 juga dicari dengan hukum kolom, kemudian hasil keduanya ini dicari resultannya. Nah, gitu ya teman-teman ya, cara mencarinya. Kira nggak masalah. Silahkan nanti bisa teman-teman coba ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh yang lain, hampir mirip dengan tadi ya. Cara tiga buah muatan terletak pada sumbu X. Q1-nya adalah 20 nano, berarti nano itu 10 pangkat min 9. Kemudian terletak pada asal. Kemudian Q2 terletak pada 2 meter. Nah, tadi sama ya, caranya berarti direpresentasikan dulu di gambar, maka dicari F10 sama F20, dan itu dijumlahkan. Tanda negatif berarti menunjukkan arah kiri, positif ke kanan. Sehingga nanti ketika hasil akhir dari proses ini mendapatkan negatif, teman-teman ya, maka resultan pada F0 itu menunjukkan arah ke kiri. Nah, kayak gitu. Kira-kira teman-teman jelas dan paham ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini materi contoh selanjutnya ketika ini pada sebuah bidang. Tadi kan pada bidang garis lurus saja ya. Tiga buah muatan berada pada sudut segitiga pada sisi gambar 16 ya. Misalkan Q1-nya ini 1 mikrokolom, Q2-nya 2 mikro. Sorry, ini bukan mikro ya. Kalau MC berarti mili. Kalau mikro kayak gini, mikrokolom simbolnya. Kalau ini berarti mili kolom. Kemudian Q3 min 4 mikro kolom negatif. Berapakah gaya total pada Q1? Berarti yang ditanya di sini ya. Di sini berapa? Kemudian Q3. Nah, kemudian di sini berapa? Nah, tentunya gaya-gaya yang bekerja pada ini berbeda-beda. Itu termasuk nanti ketika ditanya, oh gaya yang ada di sini berapa? Nah, kalau seperti ini berarti proses pengerjaannya adalah kita bikin dulu misalkan yang pertama muatan pada Q1. Maka kita gambarkan dulu ilustrasi gayanya. Gaya Q1 akibat Q2 maka F12. Gaya Q1 akibat Q3 maka F13. Jaraknya ketemui, ini ketemu, kemudian nanti tentunya karena ini membentuk sudut tertentu, kita cari resultannya F-nya berdasarkan rumus vektor yang dulu pernah kita pelajari. Nah, dari kondisi seperti itu, jarak sudah diketemui, maka kita cari F12 dengan rumus K, Q1, Q2 per R kuadrat ditemukan ini. Kemudian Q3 juga dicari. K Q1 Q3 per R kuadrat kemudian ditemukan ini. Dari hasil itu karena tidak pada bidang garis lurus, maka kemudian dicari apa? Resultannya. Nah, termasuk nanti mencari rumus cosnya. Cosnya di sana itu berapa juga perlu dipahami ya. Sudutnya itu berapa. Karena bisa jadi belum ada informasinya. Nah, dari situ sudutnya 120, maka dimasukkan seperti perhitungan yang dulu pernah kita lakukan ya. F1 kuadrat plus F1 kuadrat, F1 2 kuadrat, F1 3 kuadrat plus F1 2, ini masih 1 3 ya. 1 3, ini berarti 1 3 cos kayak gitu. Berapa hasilnya? Ini 10 pangkat 6, kemudian masih dalam bentuk kuadrat, maka hasil ini diakar. Nah, sehingga akan mendapatkan F1,3 kali 10 pangkat 5 Newton. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini baru pada pada muatan Q1. Nah, kita juga butuh tadi F pada muatan Q3. Nah, gitu. Nah, dari situ dengan cara yang sama kita ilustrasikan gambarnya. Ini segitiga sama sisi ya. Kalau sama sisi kan berarti ini tentunya sudutnya adalah 360 ya. Ya, gitu 60.
Oke teman-teman, jelas ya. Dari sini digambarkan karena tarik menarik sebenarnya maka gambarnya seperti ini. Berarti ini kita cari, ini kita cari, kemudian kita cari resultannya. Nah, kayak gitu. Nah, dengan cara yang sama tadi ini dapatkan, masukkan ke dalam formula dengan sudut tadi yang 60 ya. Nah, sama sisi tadi didapatkan nilai, kemudian dimasukkan ke dalam F3, dapatkan 1,5 kali 10 pangkat 11. Nah, hasil ini kemudian akar, sehingga hasil akarnya adalah 3,9 kali 10 pangkat 5 Newton. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, itu kalau prosesnya dalam bentuk bidang. Nah, yang kita pelajari hanya pada bentuk bidang seperti itu. Nah, ini teman-teman mungkin ada uh, contoh ya, mungkin bisa teman-teman coba kerjakan untuk meningkatkan pemahaman teman-teman semua. Ini contoh pada muatan pada bidang, nah, kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk kepada medan listrik. Misalkan ini medan listrik berarti sebenarnya muatan Q1 itu diletakkan pada suatu tempat, pada suatu ruang. Kalau ada muatan lain di sekitarnya, maka muatan ini akan memberikan gaya tolak. Kalau muatan lain itu positif ya. Nah, tergantung besarnya muatan tersebut. Kalau enggak enggak positif berarti ya tarik. Nah, pertanyaan adalah bagaimana Q1 ini mengetahui bahwa sekitarnya itu ada Q2 gitu ya. Dan enggak punya mata misalnya gitu. Apa ngirim sinyal, apa ngirim apa bagaimana kamu tahu di sekitarmu itu ada temanmu gitu. Nah, di sini ada semacam apa ya? Fenomena action at distance. Sebenarnya pada muatan ini sebenarnya menghasilkan apa ya? Atau menyebarkan medan gitu ya, yang dikenal dengan medan listrik gitu ya. Atau dikatakan sebagai setup ke sekitarnya. Jadi ya bisa dikatakan ada muatan positif katakanlah ya dia nyebar kayak gitu ya. Menyebarkan setup ini medan listrik muatan. Nah, kalau ada muatan yang lain berarti dari sini kan akan terjadi interaksi. Misalkan ini negatif berarti ini menarik. Nah, kalau menarik seperti apa penggambaran medannya? Nah, kayak gini. Bisa kayak gini. Nah, ini juga menyebarkan medan ya sehingga ketemu gitu kan. Sorry ini salah kalau ini ke sini masuknya. Walaupun pada akhirnya negatif juga menyebarkan medan sebelum ada muatan yang lain, sebelum tahu ada muatan yang lainnya. Nah, besarnya ini tergantung jarak titik ya. Kalau ini kan ada muatannya. Nah, ini sama ada muatan yang lain. Tes-tesnya. Nah, besarnya ini kan diuji. Nah, ini besarnya muatan tergantung oleh jaraknya. Nah, medan ini sifatnya skalar ya. Nah, seperti itu atau bisa dikatakan sebagai ini terdistribusi ke segala arah. Nah, seperti itu teman-teman untuk medan. Nah, medan listrik nanti misalkan ada objek uji tadi ya, diletakkan sekitar muatan uji dan bermuatan Q0 dan ada gaya yang diukur misalkan F, maka besarnya medan tadi tergantung apa gaya dan terbanding terbalik dengan muatan. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk khususnya di sini muatannya adalah muatan satu kolomnya. Uh, Medan listrik ini juga bisa digunakan untuk pengukuran yang lain ya. Ada muatan, kemudian ada muatan uji kayak gitu.
Nah, di mana formulanya adalah tadi E sebanding dengan gaya, kolom, dan muatan. Nah, sehingga ketika gaya ini dimasukkan apa? Q1, Q2 per R kuadrat, karena ini berbanding terbalik dengan Q, kan tinggal Q-nya dicor gitu ya, dicorek. Hingga tinggal 1 Q aja. Nah, 1 Q maka di sini ya. E-nya berarti sebanding dengan medan itu, medan pada semua titik. Misalkan ini ada muatan. Ya, berapa sih medan listrik di tempat ini, 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 akan dipengaruhi oleh besarnya muatan ini dan dipengaruhi oleh apa? Jaraknya. Nah, kayak gini. Berarti semakin jauh jarak sebuah titik dari sebuah muatan, maka tentunya medan listriknya juga semakin kecil. Nah, kayak gitu ya. Nah, semakin dekat juga semakin besar. Sehingga ketika digambarkan itu yang ini yang keluar ya, misalkan. Nah, menggambarkan keluar atau masuknya ini sebanding dengan besarnya muatan ya. Nah, kayak gini banyak sekali. Nah, tapi lama-lama kan ini akan jarang. Nah, kayak gitu. Jarang deh. Karena nyebar. Nah, kan gitu. Itu teman-teman ya ilustrasinya. Ini medan listrik tadi ya. Besarnya tadi sudah bahwa E sama dengan F per Q tadi. Atau bisa dikatakan E sama dengan KQ per R kuadrat ya. Ini besaran vektornya. Muatan pada sebuah titik tertentu. Kita gampang, ini salah satu penerapannya ya. Dua buah titik. Misalkan plus 8, kemudian diletakkan pada A0 dan L0. Di manakah medan listrik akibat kedua muatan ini 0. Nah, gitu. Jadi ditanya nolnya di mana. Nah, maka pada kondisi ini kita harus menggambarkan tiga daerah ya. Daerah sini, daerah tengah, kemudian daerah yang paling kanan ini. Di sini itu muatannya akibat Q1 dan Q2 berarti akibat ini ya. Katakanlah ini Q1 lah. Ya, akibat Q1, ini Q2, ini ke kanan. Karena ini ya. Ini anggapannya titik uji itu positif. Dan ke kiri. Kalau seperti ini kan mungkin untuk 0 ya. Ya, tergantung peletakan dan besarnya. Kalau yang di sini, ini tarik-menarik ke sini, tolak-menolak ke sana. Karena ini positif, ini negatif, ini ditarik ke sana. Berarti kalau kondisi ini nggak mungkin 0, karena ke kanan dan ke kanan. Berarti meski positif hasil akhirnya. Kalau yang seperti ini berarti ini ke kanan, dan juga ada yang ke kiri. Akibat ini ke kiri, akibat yang ini ke kanan. Nah, kayak gitu. Sehingga dari situ kemudian kita bisa buat persamaannya. Nah, karena kondisi Q ini lebih besar dan ini tuh lebih kecil, berarti di titik ini juga nggak mungkin 0 ya. Pasti akan dipengaruhi oleh ini, karena ini kan jarak dan besarnya sudah besar, berarti mempengaruhi lebih besar. Tapi kalau di sini masih mungkin 0 karena ini lebih kecil dan jaraknya ini lebih besar tapi jaraknya lebih jauh. Nah, gitu jauh tapi muatannya besar kan juga akan berpengaruh, yang mungkin nanti kalau kondisi tertentu bisa 0, maka kemungkinan daerah yang terjadi adalah di titik ini. Nah, kemudian ketika sudah seperti itu ya kita gambarkan. Ini L misalkan, dan titik tertentu ini L misalkan ya. Dan titik tertentu itu misalkan X gitu ya. Nah, maka muatan ini sama dengan kaki X kuadrat. Berarti ini sampai sini tuh X, nah ya. Sampai ini L, bisa dikatakan ya. X kuadrat. Berarti posisi Q2 ini X min L, jaraknya ini ya. Kan jarak ini kan berarti jadi X min L. Nah, jarak ini dan ini berarti jadi X min L, jarak ini dan ini jadi X. Nah, maka ini dimasukkan bersamaan. K-nya karena sama dihilangkan. Ini Q
jadi pindah ruas ya, ini ke sini, ini 8 berarti ini ke sana, ini seperempat, ini kuadrat, sehingga ini karena sama-sama kuadrat ini direduksi, ini menjadi 2. Kemudian sudah seperti ini, didapatkan ini. Kenapa dapat seperti ini? Ini bisa dicari menjadi 2 X min X sama dengan 2L. 2X min X berarti X sama dengan 2L. Nah, kayak gitu teman-teman prosesnya ya. Jadi disamakan dulu ke X. X-nya yang sama disamakan ruasnya kemudian L. Jadi dapat X sama dengan 2L. Nah, kayak gitu ya. Ya, pada kondisi itu muatannya adalah 0. Oke teman-teman ya, jelas ya. Nah, kemudian garis medan listrik. Garis-garis medan listrik ini sebenarnya menggambarkan pola medan listrik dengan menggambarkan garis-garis medan listriknya. Kemudian tentunya sebanding ya dengan medan listrik. Jumlah gaya sebanding dengan medan listrik itu berarti kalau besar ya semakin rapat, kalau kecil berarti semakin renggang. Kalau positif itu keluar, kalau negatif itu masuk ke dalam, dan dia menuju ke positif ke arah negatif. Nah, di mana titik-titik kutub itu lebih besar gitu ya, atau lebih banyak medan listriknya. Nah, salah satu aplikasi medan listrik itu adalah inkjet print ya, di mana misalkan ini tinta itu ada input sinyal, ada drop, ada pemberian muatan, dan dimasukkan kepada medan. Ada medan, karena medan ada muatan maka akan terjadi pembelokan. Nah, gitu. Misalkan ini drop generator melakukan tetesan tinta, ada pembuatan muatan mengasih muatan, tetesan tinta dimasukkan kepada plate yang bermuatan seragam tadi dengan mendapatkan gaya maka akan terjadi pembelokan. Gitu. Pembelokan nanti akhirnya bisa dikatakan sebagai pembentukan huruf. Nah, gitu sesuai program di komputernya berarti ya. Nah, ini diperkirakan untuk satu huruf itu sampai 100 tetesan tinta. Nah, gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ini simulasinya ya. Mulai dari tinta electromagnetic field, nanti memberikan muatan ya. Nah, kemudian karakter sinyal tadi, karakter sinyal berarti kemudian dimasukkan pada muatan, akhirnya membentuk sebuah huruf. Nah, kayak gitu. Proses fisika ini yang dimanfaatkan dalam bidang IT. Nah, gitu, teman-teman ya. Nah, proses ini ketika dijadikan sebuah kasus soal, jadinya kayak gini, teman-teman. Misalkan ya, sebuah tetesan tinta masanya 1,3 kali 10 pangkat min 10 kg dengan bermuatan sebesar muatan negatifnya sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 3 kolom masuk ke daerah di antara dua plat dengan kecepatan awal 18 meter per second. Medan listrik di antara dua plat adalah 1,4 kali 10 pangkat 6 Newton meter dengan arah ke bawah dan panjang plat adalah 1,3 cm. Teman-teman diminta menghitung pembelokan atau defleksi vertikal dari plat. Nah, gitu. Berarti ini sudah berapa kasus ya? Ini adalah hukum materi sebelumnya, yaitu hukum Newton satu, di mana F sama dengan M kali A, di mana gayanya ini tadi gaya tadi E sama dengan F per Q. Nah, kayak gitu. Medan listrik ya. Dan M-nya masanya tadi. Nah, juga sebanding dengan gerak vertikal, di mana Y sama dengan setengah AT kuadrat. Dan juga dipengaruhi oleh S sama dengan V kali T. Nah, kemudian T-nya berarti
L per V. Nah, dari situ, dari persamaan-persamaan itu kemudian dimasukkan di mana Y sama dengan A. A-nya tadi ini dimasukkan ya. Masukkan ke sini A. Dimasukkan ke persamaan ini. T-nya juga dimasukkan ke persamaan ini. Ini juga dimasukkan ke persamaan ini. Dan jadi persamaan ini. Nah, dari situ kemudian semua informasi sudah didapatkan ya. Bahwa sudah ada muatannya, sudah ada medannya, sudah ada panjangnya, sudah ada masanya, sudah ada kecepatan awalnya. Nah, dari situ semuanya dimasukkan, akhirnya didapatkan bahwa pembelokannya adalah 0,64 mm. Nah, itu ya teman-teman ya, proses di fisikanya dari tinta printing tinta kayak gitu. Nah, kalau printing laser tentunya berbeda lagi. Oke teman-teman, saya kira itu materi pada kesempatan kita kali ini terkait dengan listrik statis. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.